Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik. Coba Bu Guru absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya enggak apa-apa, enggak. Semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah masuk semua. Pakai ini, pakai HP-mu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, ketua kelasnya Pak Idil dipimpin berdoa. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Guru. Mungkin Kak Angel kurang dengar. Tolong Kak Pri saja yang memimpin doa, Kak Pri. Baik, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tri. Hari ini kita belajar tentang persatuan dalam perbedaan, yaitu tema 2. Subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian pembelajaran 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada hari ini nanti tujuan yang akan kita peroleh mudah-mudahan bisa tercapai. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran dengan membaca, yang pertama nanti anak-anak membaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat efektif sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Sedang berperang ya, Ibu. Gambarnya, Ibu. Ya, coba Ibu ulangi. Tujuan pembelajaran hari ini, 1, setelah membaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan, siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian yang kedua, melalui diskusi tentang pertempuran Surabaya, siswa bisa menulis dengan bahasanya sendiri tentang peta pikiran dengan pola apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana menggunakan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi secara berkelompok, siswa mampu mempresentasikan pertempuran yang ada di berbagai daerah. Kemudian kemarin kita telah belajar tentang perjuangan mencapai kemerdekaan. Di sana ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, ada pengibaran bendera Sang Merah Putih, ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kapan Indonesia merdeka, anak-anak? Titik puncak perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu kapan? 17 Agustus 1945, Bu. 17 Agustus 1945 merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seharusnya setelah kita terbebas dari atau kita merdeka, kita tidak mendapat penindasan serta penjajahan, ya.
Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nih, coba kamu anak-anak lihat halaman 44, bukunya dibuka sambil dipahami. Coba salah satu ada yang bisa membaca, yang lain menyimak. Bisa dibaca anak-anak ini tulisan Bu Guru? Kurang besar Terlalu tulisannya. kecil, Bu. Terlalu Terlalu nampak kecil, Bu. tulisannya, Bu. Oke, Bu Guru baca sendiri begitu ya, disimak. Saya Bu Guru yang mau baca. Bu Guru. Oke, ya, dibaca seada. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Capek Bu Guru, sampai situ aja ya. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, di mana Belanda dibantu oleh pasukan Inggris. Coba anak-anak, dari bacaan ini, dari teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini, kira-kira kalian nanti identifikasi kalimat efektifnya, ya. Anak-anak, untuk tugas pertama ini, diidentifikasi kalimat efektif. Paham ya? Belum, Bu. Kalimat efektif Tanya Bu, kalimat efektif itu apa Bu? Iya, kalimat efektif itu kalimat yang mengandung ide gagasan dari yang mengutarakan. Ini kalau di sini adalah teks yang di dalamnya itu ada unsur subjek, predikat atau objek. Kemudian nanti kalimat efektif juga kalimat yang memakai bahasa yang baku. Kemudian nanti minimal kalau efektif itu tidak sampai subjek, predikat, objek. Kalau ada subjek dan predikatnya saja itu sudah nanti kalimat efektif dan harus menggunakan bahasa yang baku. Kira-kira begitu ya. Ini nanti Ya, Bu. anak-anak cari kalimat efektif. Dikumpulkan lewat lewat WA yang sudah Ibu kirim kemarin ya. Nanti tugas ini dikirim lewat WA. Paham ya anak-anak ya? Iya Ibu. Ya, Bu. Coba sebelum dilanjut, ada yang perlu ditanyakan? Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi kalimat-kalimat yang efektif dari bacaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bu, mau tanya, buatnya di mana, Bu? Buatnya di LKPD nanti, Nak. Ya. Ya, Bu. Nanti Bu Guru sediakan LKPD-nya. Dikirim lewat WA. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Bisa dilanjut? Bisa Bu Guru. Oke. Ini bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Anak-anak pernah mendengar ya, kalau kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1945 saat Indonesia merdeka itu disambut dengan berbagai macam perlawanan,
Pernah dengar di daerah mana saja? Ada yang tahu? Riau, Bu, Riau. Iya, Ibu. Oh, ya. Ambarawa, Bu. Di Ambarawa, apalagi Surabaya, Bu. Surabaya, di Ibu. Surabaya. Medan, Ada lagi di mana? Di Medan area, Mojokerto, Bu. Mojokerto, Ambarawa, Ibu. Ambarawa. Hampir di seluruh Indonesia, kedatangan Belanda itu mendapat perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia. Ini nanti ada arek-arek Surabaya yang sampai menitikan darah penghabisan karena mereka lebih baik mati daripada hidup dijajah. Ini coba diskusikan pertempuran Surabaya ini bersama teman-teman. Ini didiskusikan. Kemudian anak-anak buat peta pikiran. Buat peta pikiran. Ini contohnya seperti ini. Pertempuran Surabaya itu dengan pola apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Surabaya, begitu ya. Terus mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Siapa saja tokoh-tokohnya? Kemudian bagaimana bisa terjadi? Bagaimana pertempuran Surabaya terjadi? Kapan kejadiannya? Di mana? Nanti anak-anak menulis dengan bahasa sendiri. Bisa ya? Ya, Bu. Ini tugas yang kedua dari diskusi bersama teman-teman tentang pertempuran di Surabaya. Nanti anak-anak membuat peta pikiran yang dikembangkan, kemudian ditulis sesuai dengan bahasa dan bahasanya sendiri. Ya, bahasa sendiri, ini ada peta konsepnya. Nanti didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian nanti dikirim lagi. Jadi sudah ada 2 tugas. Tadi tugas yang pertama mengidentifikasi kalimat efektif. Ini tugas yang kedua, membuat peta pikiran yang dikembangkan dengan pola apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, juga menggunakan kalimat efektif. Ya, ini kamu nanti anak-anak Kelompok ini, Bu. ya nanti ini tidak berkelompok dulu, Nak. Ini nanti ada lagi 1 tugas lagi yang berkelompok tentang mempresentasikan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Untuk yang ini diskusi biasa dulu. Nanti anak-anak bersama teman-teman satu kelas didiskusikan dan nanti buat peta konsepnya. Ini bisa dibaca atau Bu Guru bacakan atau dibaca sendiri-sendiri. Guru bacakan? Saya bacakan, Bu. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Ya, coba dibaca. Separuh boleh, nanti dilanjutkan sama Usnan, Bu. sama Kak Usnan, atau Kak Sudi, atau Kak Tuti. Ya, boleh dibaca dulu. Coba. Baik, Bu. Ya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Oke, terima kasih. Cukup dulu. Coba dilanjutkan, Nak Tutina. Pada tanggal 9 November. Apa nih, Pak? Tuti. Kirim neng HP kan lo. Nak Tuti atau siapa Iya, yang Ibu.
Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua iya, tak kirim dari pimpinan April dan niku. orang Indonesia yang bersenjata harus Apa nih nggak jelas? melapor dan Harus meletakkan melapor dan meletakkan senjatanya senjata di tempat yang ditentukan dan membutuhkan diri dan dengan menyerahkan diri Jawabnya nggak pernah ngomong. menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Yes. Namun Ya, ultimatum cukup. tersebut, ya Terima Ibu. kasih. Ayo Ya, Bu Kak Guru. Usman Ngirim bisa itu melihat dinas, tulisan Pak. itu atau Sekolah itu tidak? mangirim sampai toko dinas urusan nih. Jadi kalau urusan sampean takok, itu yang dinas. Itu yang Nggak jelas tulisannya, Bu. Oh, oke, nggak jelas. Kak Sudi, jelas Iya, Kak? Ini maaf Bu, tidak jelas Bu. Kurang jelas. Apa, Nak? Ngirimnya kapan, tanggal berapa kan? nggak tahu. Bisa membaca Nak Rosa? Ngono file. Ya, Bu. Wis tak kirim Bu Desi, Ayo, tak kirim. coba teruskan ini. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya di darat, laut, Dan udara. ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, terima kasih. Jadi jelas sekali ya anak-anak ya bahwa kedatangan tentara Belanda yang membonceng pada tentara Inggris yang alasannya mau melucuti tentara Jepang yang kalah Perang Dunia II ya, itu ternyata hanya sebagai akal-akalan Belanda. Mereka datang ke Indonesia, Belanda ingin menguasai Indonesia yang telah merdeka. Makanya rakyat Indonesia marah, tidak sudi, bahkan lebih baik mati daripada hidup dijajah. Coba kalau anak-anak lihat, ini ada beberapa gambar perlawanan rakyat Indonesia untuk melawan kedatangan Belanda yang kedua. Ini ada gambarnya, coba dilihat ya. Ini gambar perlawanan, salah satu perlawanan rakyat Indonesia yang tidak gentar dengan ultimatum tentara Inggris. Ini Itu arek-arek Surabaya, Bu ya. Iya, sangat pemberani Dibom itu ya Ibu Guru. Kenapa? Itu dibom itu ya Bu Guru. Iya, dibom dari udara, ditembak dari darat, bahkan dari laut pun digempur ya Surabaya, sehingga begini tanggal 10 November pada saat itu. Ini ada lagi ini ada yang kenal, ini siapa anak-anak? Ini sangat populer ya, jangan sampai Bung tidak Tomo. kenal. Bung Tomo, Bu Guru. Tomo itu Bu, Ini Bung waktu Tomo. pidato. Bung Tomo itu orang yang memberi komando dari studio dari studio pokoknya ya, dari studio saat itu untuk memberi semangat kepada rakyat Surabaya, kepada arek-arek Surabaya untuk tidak gentar melawan ultimatum tentara Inggris. Videonya ini berada di studio, tapi suaranya terdengar di seantero Surabaya untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Ini ada lagi Ini gambar orang Belanda datang ke Indonesia ini ya. Kemudian ini rakyat Indonesia, walaupun hanya bersenjata bambu runcing, semangat mereka tetap menyala, tetap ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini semangatnya harus ditiru anak-anak, jangan sampai kita lupakan.
kita sudah hidup di negara yang merdeka seperti ini, jangan sekali-kali kita melupakan perjuangan orang-orang pada zaman itu. Kita harus tetap memperhatikan, tetap memperingati, tetap mendoakan setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ini ada lagi, ini siapa, ada yang tahu? Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bu. Oke, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu memimpin perang di mana, Nak? Mana ya, Bu? Ayo, siapa yang tahu? Surabaya. Usnan tahu, Bu. Usnan Iya. tahu, Bu. Ayo, Usnan. Kak Usnan, dari mana ini? Memimpin Surabaya. perang di mana? Surabaya, Bu. Surabaya. Betul? Ayo, Kak Usnan, di mana ini? Dari mana ini? Yang setahu saya Surabaya, Bu. Oke. Dari Jogja, Surabaya. Dari mana? Jogja. Jogja. Jakarta, Bu. Iya, dari Jogja. Siapa lagi? Ayo, yang punya pendapat lagi. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman itu memimpin perang di mana? Ayo. Ambarawa, Bu. 100 buat Kak Sudi. Ini Panglima Besar ini kelahirannya kalau tidak salah Purwokerto ya, tetapi beliau memimpin perang mempertahankan kemerdekaan itu di Palagan Ambarawa. Saat itu beliau sampai ditandu karena sakit. Karena sakit, ingin tetap berjuang, jasanya sangat patut kita hargai. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tidak boleh kita lupakan ya anak-anak ya, semangat perjuangannya, teladanannya harus kita ikuti. Iya, harus kita ikuti. Panglima Besar Jenderal Sudirman ini salah satu tokoh idola saya. Oke. Ini gambaran perang Palagan Ambarawa. Ini tadi sudah dijelaskan tentang Panglima Jenderal Sudirman yang ditandu. Kita kembali ke materi. Setelah nanti anak-anak tadi mengerjakan peta pikiran tentang pertempuran Surabaya, nanti dikirim ya jawabannya biasa seperti WA yang sudah kalian terima, sudah dikirim ke guru, sudah punya semua ya. Ini nanti kita diskusi secara berkelompok. Diskusi secara berkelompok. Ini satu kelas ada 30 orang ya. Ada 30 orang, nanti kita bagi menjadi 5 kelompok. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok. Ini tugasnya mana? Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya, jawab berikut, serta daerah-daerah yang lain. Nah, ini nih. Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Kok pertempuran Surabaya? Ya, pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan. Kemudian ada lagi ini, Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Kita bagi saja dalam kelompok ya. Ini kelompok 1 nanti Kak Angel yang menjadi ketua. Kemudian kelompok 2 nanti Kak Tuti yang menjadi ketua ya. Kita bagi kelompok yang ketiga nanti Kak Saadah itu yang menjadi ketua kelompok 3. Untuk kelompok 4 ini gantian ini yang cowok. Ini Kak Krik nanti untuk kelompok 4 tolong di koordinasi kelompok 4. Siap, Bu. Kelompok 5 Kak Sudi, ini tolong nanti teman-teman dikoordinasi
untuk mendiskusikan berbagai perlawanan perang yang ada di daerah. Ini kelompok 1 tentang pertempuran Ambarawa, ya, Kak Angel ya. Ini Ya, nanti Bu. temanmu 6 orang di koordinasi mendiskusikan tentang pertempuran Ambarawa. Silahkan bisa mencari literatur, boleh di buku apa saja, atau bisa anak-anak kan sekarang bisa mengakses video ya, bisa mengakses YouTube atau yang lain, boleh, atau dari mana saja literaturnya. Berarti dari internet cari boleh, Bu? Iya, boleh dicari. Ini kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tadi Kak Tuti, Iya, Ibu. tolong teman-teman nanti dikoordinasi mencari informasi tentang pertempuran medan area disajikan dalam bentuk peta pikiran yang dikembangkan. Kemudian kelompok 3 tadi Kak Sanida, tolong teman-teman dikoordinasi. Teman-teman dikoordinasi, cari tentang informasi Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran yang dikembangkan. Begitu juga dengan Kak Tri. Ini kelompok 4 Kak Tri. Nanti teman-teman berkoordinasi untuk mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1. Nanti setelah selesai, anak-anak presentasikan. Begitu dengan ini, Kak Sudi. Peta pikirannya Ibu ya? Pakai aspek apa, mengapa, di mana, dan bagaimana kan itu? Iya, iya. Oh ya, Bu. Iya. Ini kelompok 5 Kak Sudi ya, nanti agresi Ya, Bu. militer Belanda 2 juga teman-teman dikoordinasi. Agresi Belanda kedua, Bu. Iya. Kak Sudi bisa mencari literatur di mana saja, dengan pola apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa tokoh-tokohnya. Nanti salah satu mempresentasikan di depan kelas. Ya. Di depan kelas. Bukan di depan kelas ya, karena kita ini daring, maaf. Nanti salah satu dari anggota kelompok mempresentasikan di sini, di Google Meet ini. Waktunya mau habis, Bu. Oke, ya terima kasih. Ini sudah selesai. Ya, sedikit penguatan bahwa persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan itu harus disiapkan, tidak boleh bercerai-berai ya. Harus tetap kuat bersatu untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Itu perlu saling tolong-menolong, saling bersatu, tidak boleh cerai-berai, tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, ya. Pada zaman itu pemimpin-pemimpin kita telah menunjukkan anak-anak, telah menunjukkan betapa semangat mereka bersatu itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Bahkan harta dan nyawa itu taruhannya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu anak-anak juga harus mencontoh, harus meneladani perjuangan semangat pemimpin bangsa pada saat terjadinya perang antara tahun 1945 1950 ya. Ada yang perlu ditanyakan coba sebelum Ibu akhiri pelajaran ini? Nanti kalau belum jelas boleh tanya ya Bu, lewat WA Bu. Oke, boleh ditanyakan lewat WA. Bu Guru menerima pertanyaan 24 jam. Kira-kira sudah jelas?
Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, kita akhiri. Coba berdoa, dipimpin doa tadi yang membuka Kak Tri. Sekarang Kak Usnan, coba dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Kak. Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari Ibu, barangkali banyak sekali yang kurang. Boleh anak-anak nanti japri ya. Ya, Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.